Kita berjumpa lagi di Kebaktian Online GKI Taman Cibunur. Tetap semangat, tetap punya sukacita, memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi. Iya, kita mau awali ibadah kita dengan satu buah pujian. Apakah kita? Oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari adik-adik kita semua bersukacita. Bagi berdiri kita akan satu pujian. Oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi-Nya. Oh, tiada mustahil bagi-Nya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi-Nya. Oh Tuhan pencipta langit dan bumi, tanyakan satu pujian ini dengan satu pengakuan bahwa Tuhan hanya menciptakan langit dan bumi. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil, tiada mustahil bagi-Nya. Oh, tiada mustahil bagi-Nya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada sesungguhnya tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi-Nya. Tiada mustahil bagi-Nya. Tiada mustahil bagi-Nya. Tiada mustahil bagi-Nya. Ya adik-adik, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya pada Tuhan. Adik-adik harus percaya dengan segenap hati ya Kak Kristi ya. Betul, Kanita. Ya, kita sekarang mau Berdoa. berdoa. Kita akan awali bacaan kita dengan memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, memang tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan memimpin menyertai kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai rangkaian ibadah kami. Tuhan yang akan pimpin juga ibadah kami ini dari awal tengah hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Kayaknya Tuhan juga berkati sertai adik-adik yang di rumah boleh beribadah dengan penuh sukacita dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, tema kita pada minggu ini, percaya Tuhan menjagaku. Mengapa adik-adik kita percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga kita? Mengapa adik-adik? Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Betul, Dia adik-adik. adalah Tuhan yang menjadi kekuatan kita, perisai kita.
Jadi adik-adik harus mantap bersama Tuhan ya. Kita nyanyikan sama-sama. Dia tak pernah gagal. Yes. Sama-sama adik-adik. Ya. Dengan penuh sukacita, dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan batu-batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji semua Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, dia tak pernah gagal. Karena dia Allah, dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia siapa? Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan batu-batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesusku, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Raja. Yesus adalah Raja setiap kita ya adik-adik. Puji Tuhan adik-adik. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian lagi. Untuk meneguhkan adik-adik ya. Betul. Ya. Kita adik-adik, kita akan naikkan satu pujian, percayalah kepada Tuhan. Supaya apa adik-adik? Hati kita, jiwa kita makin diteguhkan bahwa kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita sendiri. Iya. Betul ya Kak Anita ya? Tidak boleh bersandar pada manusia juga. Betul Kak Anita Iya. ya, tapi hanya Tuhan lah ya, kekuatan kita. Yes. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
sejahtera, senantiasa, 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 senantiasa. Adik-adik, kakak Ibu, adik-adik boleh ya tulis di live chat kalau adik-adik pernah mengalami satu hal bersama dengan Tuhan dan itu menjadi kekuatan buat adik-adik sekalian. Boleh ya tulis di situ. Nanti kakak rindu sekali Kak Kristi supaya anak-anak itu juga boleh direkam untuk bersaksi. Boleh kan, Boleh, Mbak? kan? Ya. Ya, Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dulu ya adik-adik ya. Ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, siapkan juga hatinya. Ya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Nathan di sini. Kak Nathan akan menemani adik-adik untuk berbagi firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Matius 2 ayat 12 sampai 15, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Sebelum itu, Kak Nathan mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita membuka Alkitab kita dari Matius 2 ayat 12 sampai 15, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ayat 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret.
Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Percayalah Tuhan menjagamu. Adik-adik, ada yang tahu game mobile judulnya Mobile Legends nggak? Pasti ada di antara adik-adik yang tahu game Mobile Legends. Karena game itu adalah game favorit atau game yang terkenal di kalangan anak-anak muda sekarang ini. Di dalam permainan itu, kita akan masuk dan memilih hero atau karakter sesuai dengan peran dan kemampuannya. Nanti setelah kita masuk online dalam permainan itu, kita akan bergabung bersama pemain-pemain online lainnya dan melakukan pertempuran bersama. Jadi permainan Mobile Legends ini adalah permainan 5 lawan 5. Dan permainannya adalah kita mesti menghancurkan pilar-pilar pertahanan lawan sehingga kita bisa memasuki benteng pertahanannya dan menghancurkan pilar utamanya. Nanti kita akan bermain bersama dengan teman-teman lainnya. Karena di dalam satu tim harus 5 orang, maka kita akan bermain dengan 4 orang lainnya. Di dalam permainan itu, kita harus memilih seorang hero atau karakter dengan kemampuan khusus. Ada seorang karakter yang memiliki kemampuan untuk menahan serangan lawan yang sangat kuat dan sangat besar. Dan dia biasanya disebut dengan tank atau karakter dengan darah yang sangat banyak sehingga bisa menahan serangan lawan. Nah, ada juga seorang karakter yang perannya itu sebagai marksman atau penembak jarak jauh. Nah, ada karakter di dalam game Mobile Legends itu seorang pemanah yang bernama Mia. Nah, dia adalah seorang marksman yang hanya bisa melakukan serangan jarak jauh. Kalau berhadapan musuh dengan orang yang pandai melakukan serangan jarak dekat, tentu Mia ini tidak bisa bertahan. Dia langsung bisa kalah. Nah, oleh karena itu, Mia sebagai seorang marksman atau hero yang memiliki kemampuan serangan jarak jauh, dia membutuhkan seorang tank yang berperan untuk melindungi dia. Dan salah satu nama karakter yang punya peran sebagai seorang tank adalah Tigreal. Jadi Tigreal ini adalah seorang hero atau karakter yang punya perisai yang sangat besar, lalu dia membawa gada untuk mempertahankan diri dan mempertahankan timnya atau anggota lainnya yang terancam. Dalam sebuah permainan, Mia ini selalu berada di belakang dan dia selalu dilindungi oleh tank yang bernama Tigreal ini. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau tidak ada Tigreal, Mia ini gampang sekali untuk dikalahkan. Tetapi karena ada Tigreal, seorang prajurit yang membawa perisai yang besar juga membawa gada, maka si Mia ini bisa dijaga dan dilindungi dari serangan lawan yang bisa mengancam keselamatan Mia sebagai pemanahnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hayati permainan Mobile Legends tadi dari kacamata Kristiani, kita bisa melihat bahwa begitulah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita ini ibarat Mia, seorang pemanah yang mampu melakukan serangan jarak jauh. Dan Tuhan itu ibarat Tigreal. Dia adalah seorang prajurit yang membawa perisai besar dan gada untuk menghalau setiap serangan yang bisa datang kepada kita. Begitulah Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dia selalu berperan sebagai penjaga dan pelindung kehidupan kita setiap hari. Adik-adik bisa menyaksikannya dari kisah Maria dan Yusuf.
Tadi kita sudah baca firman Tuhannya bersama-sama. Maria dan Yusuf seperti yang kita tahu adalah orang tua Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus baru lahir di Bethlehem, Herodes punya keinginan untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena Herodes itu merasa terancam. Herodes itu merasa bahwa Yesus Kristus akan menjadi raja dan kemudian hari akan melengsarkan dia beserta keluarganya dari kerajaan. Oleh karena itu, Herodes mau menghabisi Yesus supaya tidak ada raja yang bisa menggeser kekuatan dan kekuasaan Herodes beserta dengan keluarganya. Tetapi malaikat Tuhan mengetahui rencana jahat Herodes ini. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan mengatakan kepadanya melalui mimpi, "Hei Yusuf, segeralah pergi ke Mesir, ajaklah Maria dan anaknya Yesus Kristus ke Mesir untuk mengungsi, karena Herodes itu mau menghabisi Yesus anakmu." Kemudian Yusuf mengajak Maria dan anaknya Yesus Kristus pergi ke Mesir. Nah, adik-adik bisa bayangin gak? Seberapa jauh sih perjalanan dari Bethlehem menuju ke Mesir? Kalau kita buka peta Alkitab, wah, itu perjalanannya enggak kira-kira, jauhnya minta ampun. Jaraknya itu kira-kira kurang lebih 690 km. Kalau kita mau membayangkan nih, perjalanan dari Bandung ke Jakarta itu jaraknya kurang lebih 150 km. Kalau kita pakai mobil ke Jakarta dengan jarak 150 km, itu bisa kita menghabiskan waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Dengan jarak atau dengan kecepatan mobil 80 km sampai 120 km per jam. Nah, ini jaraknya 690 km. Berarti kira-kira 4,5 kali lebih jauh dari jarak antara Bandung ke Jakarta. Ya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, perjalanan yang sebegitu jauh, tidak ada kendaraan, dan pada saat itu mereka cuma bertiga, Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih bayi. Kalau perjalanan 150 km zaman dahulu di zaman Tuhan Yesus, itu bisa ditempuh dengan jalan kaki 4-7 hari. Nah, kalau 4,5 kali lipat perjalanan sejauh 150 km itu, lalu berapa hari dari Bethlehem menuju Mesir? Ya, tinggal 4 hari kali 4,5 kali lipat. Begitulah lamanya Maria, Yusuf, dan Yesus harus menempuh perjalanan. Bukan hanya lamanya, perjalanan yang jauh ini kalau kita bayangkan nih ya adik-adik, apa sih yang bisa kita jumpai dalam perjalanan itu? Yesus pada saat itu masih bayi. Bayi itu membutuhkan nutrisi dan makanan yang baik. Kalau misalnya suplai makanannya kurang baik, maka bayinya itu bisa kurang gizi dan bisa terancam keselamatan bayinya. Jadi pada saat itu kita bisa bayangin nih adik-adik ya. Tuhan Yesus itu nyawanya bisa terancam dalam perjalanan yang sangat jauh itu. Belum lagi Yusuf, dia satu-satunya laki-laki dewasa. Kalau misalnya ada penjahat yang mau menjarah mereka di tengah perjalanan mereka, hanya Yusuf seorang diri yang berhadapan dengan penjahat itu. Dan penjahat itu bagaimana kalau misalnya jumlahnya banyak, lebih dari 2 orang misalnya. Yusuf pasti sudah kewalahan. Jadi perjalanan dari Bethlehem menuju Mesir bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan perjalanan yang penuh dengan tantangan. Tetapi yang luar biasa adalah, ternyata Yusuf, Maria, dan Yesus bisa sampai ke Mesir, Alkitab mencatatnya. Dan bahkan
Maria, Yusuf, dan Yesus bisa menetap dan tinggal di Mesir beberapa waktu lamanya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap Yusuf, Maria, dan Yesus. Kita bisa lihat perjalanan yang jauh dan mereka bisa menuntaskan perjalanan itu. Ya, memang Alkitab tidak menuliskan detail apa sih tantangan di dalam perjalanan mereka, tetapi kita bisa membayangkan dan merasakan bagaimana kalau kita melakukan perjalanan jauh itu. Tentu kita akan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Ya, contoh sederhananya saja misalnya kita kehausan, kekurangan minum. Mungkin kita juga kelaparan karena kita belum sampai ke kota yang menjual bahan makanan di sana. Atau mungkin bekal kita habis. Ya, kita pasti akan menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita di kehidupan kita sekarang ini, kalau kita melakukan perjalanan jauh saja ada tantangan-tantangannya, hambatan-hambatannya, bagaimana dengan Yusuf, Maria, dan Yesus pada saat itu? Lalu tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Yusuf, Maria, dan Yesus adalah ketika mereka tinggal di Mesir. Mesir itu daerah yang asing bagi Yusuf, Maria, dan Yesus. Zaman dulu memang bangsa Israel pernah tinggal di Mesir. Mereka sangat akrab dengan budaya Mesir. Tapi kan itu dulu. Sampai ke masa Yusuf, Yusuf tidak begitu mengenali dan tidak begitu akrab dengan kehidupan masyarakat di Mesir. Demikian pula dengan Maria dan Yesus. Dan mereka harus menetap di situ sampai Raja Herodes meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau mereka terus berada di Bethlehem, di wilayah kekuasaannya Herodes, ya mereka nanti akan kehilangan nyawa. Herodes akan membunuh mereka, ya. Tetapi karena ada Mesir, jadi mereka bertahan dulu di Mesir sampai Herodes ini meninggal dunia. Nah, adik-adik bisa bayangkan berapa lama dia tinggal di daerah asing, daerah yang berbeda, di daerah yang tidak dikenali. Coba deh kalau kita menempatkan diri kita di suatu tempat yang asing, di tempat yang berbeda, kita nggak kenal sama sekali. Kalau misalnya kita masuk sebuah sekolah, kita mulai belajar di sekolah itu. Karena sudah kelulusan kita masuk sekolah baru. Itu sekolah yang asing bagi kita. Kita nggak kenal gurunya, kita nggak kenal murid-muridnya, kita nggak kenal budaya yang ada di sekolah itu. Pasti kita akan kebingungan. Mungkin juga di hari pertama kita merasa tidak nyaman. Tetapi syukurlah ada yang namanya orientasi siswa, ya, atau ospek. Jadi kita bisa belajar dan mengenali situasi dan budaya sekolah kita yang baru. Tapi di masa itu, mana ada yang namanya ospek? Mereka belum pernah ke Mesir. Jadi benar-benar baru buat mereka. Mereka tentu pasti merasakan kekhawatiran juga. Sama seperti kita kalau berada di tempat yang baru. Aduh, saya nggak kenal nih. Orangnya bukan tetangga saya semua nih. Wah, bukan orang Yahudi nih. Bahasa yang dipakai juga rada mirip tapi ada beda-bedanya nih. Belum lagi di sana kan tidak menyembah Tuhan atau Allah Israel atau Yahweh. Mereka kan menyembahnya dewa-dewa yang berbeda dengan apa yang menjadi keimanan Yusuf dan Maria pada saat itu. Nah, jadi ketika mereka ada di Mesir, tantangannya juga besar. Tetapi yang luar biasa adalah, mereka bisa loh ternyata bertahan di sana. Alkitab menceritakan sampai Herodes meninggal dunia, mereka akhirnya kembali lagi ke tempat tinggal mereka. Ya, jadi artinya ketika Yusuf, Maria, dan Yesus berada di Mesir, ternyata Allah menjaga mereka, melindungi mereka, dan memastikan mereka bisa bertahan di situ selama beberapa waktu lamanya. Luar biasa kan Allah yang kita percaya? Sekalipun sekali lagi Alkitab tidak mencatat tantangan-tantangan apa yang dihadapi Yusuf dan Maria. Tapi kita bisa bayangin deh sama-sama deh ya. Kalau kita berada di tempat yang asing dan berbeda, kita nggak kenal, pasti kita juga mengalami keresahan-keresahan, kebingungan-kebingungan ya, dan ketakutan-ketakutan. Tetapi itu semua bisa dilalui. Buktinya Yusuf, Maria, dan Yesus bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Nah, ketika mereka kembali ke kampung halaman mereka,
mereka tidak kembali ke Bethlehem, tetapi mereka harus kembali ke sebuah tempat yang lain, di mana di tempat itu adalah tempat yang aman bagi mereka, dan tempat itu adalah Nazaret. Nah, adik-adik tahu nggak? Jarak dari Mesir ke Nazaret itu lebih jauh lagi dari waktu Yusuf, Maria, dan Yesus pergi dari Bethlehem ke Mesir. Nah, kalau jarak dari Bethlehem ke Mesir 690 km. Nah, jarak dari Mesir menuju ke Nazaret adalah 784 km. Kurang lebih seperti itu jaraknya. Nah, jadi jaraknya ini adalah 5 kali lipat lebih berat dari perjalanan sebelumnya. Jadi ukuran kita kan adalah perjalanan dari Bandung ke Jakarta 150 km. Ya, kita bisa bayangkan. Nah, ini dari Mesir ke Nazaret 784 km. Nah, dibagi 150 km jarak dari Bandung ke Jakarta. Nah, 5 kali lipat kurang lebih. Nah, jadi adik-adik bisa bayangkan perjalanan yang terakhir ini adalah perjalanan yang berat. Lebih berat malah. Karena lebih jauh. Ya. Tetapi yang luar biasa adalah Yusuf, Maria, dan Yesus bisa mengakhiri perjalanan mereka dan mereka sampai ke Nazaret. Dan justru mereka di Nazaret bisa memelihara Yesus di situ dan membesarkan Yesus di situ. Luar biasa Allah kita. Dan sungguh luar biasa bagi Yusuf, Maria, dan Yesus yang pada saat itu masih kecil, masih bayi. Sungguh luar biasa pemeliharaan Allah kita. Kalau Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih bayi pada saat itu dipelihara oleh Allah, mereka dipastikan bisa melakukan perjalanan jauh sekalipun mereka punya tantangan dan keresahan dan ketakutan. Mereka bisa bertahan di Mesir, tinggal di daerah yang asing. Mereka bisa melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi kembali ke Nazaret. Tuhanlah yang memimpin dan menyertai mereka. Luar biasa Allah yang kita percaya itu. Kalau kita menghayati perjalanan Yusuf, Maria, dan Yesus dan perlindungan Allah di dalam kehidupan mereka, maka inilah juga yang mesti menjadi keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam keseharian kita, adik-adik. Kita mesti percaya kepada Allah bahwa Dia selalu menjaga dan menyertai kita dan memastikan kita bisa melalui setiap tantangan yang berat di dalam perjalanan hidup kita. Kita bisa membayangkan bahwa Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya sebagai juru selamat dalam hidup kita, itu bisa kita ibaratkan atau kita bayangkan sebagai perisai. Kalau perisai, tadi Kanatan sudah sampaikan ya, kalau perisai itu fungsinya untuk menjadi tameng ya, menjadi pelindung dari serangan-serangan lawan yang menuju kepada kita ya. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu menjadi perisai kita. Sebagaimana fungsi perisai, Dia menahan serangan kepada kita, maka itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Ketika ada tantangan yang berat, ketika ada persoalan yang berat mau datang kepada kita, mereka melewati perisai dulu, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika persoalan atau tantangan berat itu sampai kepada kita, yang sudah disaring oleh Yesus Kristus, tantangannya menjadi ringan. Tantangannya menjadi lebih mudah untuk dipikul. Makanya ada ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan begini, adik-adik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, adik-adik ya. Jadi kita sudah dijamin nih dalam perjalanan hidup kita. Ada Kristus yang menjadi tameng di dalam kehidupan kita, yang mengurangi dampak serangan kepada kita
ya dampak tantangan yang berat kepada kita sehingga kita bisa melaluinya, ya. Inilah yang mesti kita pegang dan kita yakini, bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita dimanapun kita berada. Adik-adik masih ingat nggak kisah bangsa Israel dulu? Bangsa Israel dulu waktu keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka melewati padang gurun. Dan di situ Tuhan mengatakan kepada mereka, "Aku akan membimbing kamu dan menjaga kamu. Aku akan memimpin kamu dalam siang hari dalam rupa tiang awan, pada malam hari dalam rupa tiang api." Itu sebagai tanda penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan saja di masa lalu menyertai bangsa Israel, yang kita tahu bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras kepala, selalu memberontak kepada Tuhan, padahal sudah Tuhan kasihi. Apalagi kita adik-adik, Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Nih ada ayat firman Tuhan yang bagus. Di dalam Mazmur 37 ayat 24 tulisannya begini. "Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya." Jadi di dalam perjalanan hidup kita itu pasti akan menjumpai tantangan-tantangan adik-adik. Ya, tetapi tantangan-tantangan itu yang pastinya kita alami, itu bisa kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Jadi tantangan ada aja, tetapi kita bisa melaluinya. Itulah yang menjadi tekanan firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan selalu menjaga kita. Bagaimana firman Tuhan ini diterapkan dalam keseharian kita? Kalau Tuhan menjaga kita, maka Tuhan selalu mengingatkan kita melalui Roh Kudus-Nya yang berbisik di dalam hati kita, di dalam telinga dan pikiran kita. Contohnya yang sederhana adalah seperti ini. Adik-adik tentu tahu ya, di masa pandemi ini kita mesti menjaga kesehatan kita. Tubuh ini adalah ciptaan Tuhan, dan karena ciptaan Tuhan kita mesti menjaga dan merawatnya. Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa tubuh kita ini seumpama bait Roh Kudus. Jadi kita mesti menjaga dan merawatnya. Nah, kalau tubuh kita ini penting, maka kita tentu mesti menjaga kesehatan tubuh kita. Dari mana? Yang pertama, kita perlu memperhatikan pola makan kita. Lalu yang kedua, kita mesti rajin berolahraga. Nah, itu adalah cara kita memperhatikan tubuh kita. Kenapa? Karena begitu pula cara Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Ya, jadi kita ini bisa diingatkan oleh Tuhan dalam keseharian kita. Misalnya kita terlalu banyak makan gula nih. Hei, kamu jangan kebanyakan makan gula dong. Emang sih benar gula teh enak gitu ya. Gula bisa membuat kita bahagia kalau kita makan coklat apalagi ya. Tetapi kan kalau kebanyakan kan gak sehat juga, malah merusak tubuh kita. Nah, Tuhan melalui Roh Kudus itu bisik-bisik sama kita. Boleh makan gula, tapi dibatesin. Hati-hati, jangan sampai nanti kamu menyesal ketika kamu sudah berusia dewasa nanti. Jagalah kesehatanmu, perhatikan pola makanmu. Kalau misalnya kita nih ya suka makan junk food yang digoreng-goreng, apalagi pakai yang minyaknya dipakai berulang-ulang. Nah, itu ya. Kita boleh aja sesekali makan, tetapi kalau kebanyakan dan sering, nah ini kan yang juga akan membuat tubuh kita menjadi rusak. Oleh karena itu, mungkin kita juga pernah mendengar Roh Kudus berbisik kepada kita. Jangan banyak-banyak gorengannya. Emang gorengan teh enak, tetapi batesin, kurangin supaya kamu tidak menyesal nanti ketika kamu usia dewasa nanti, ketika kamu berada di usia lanjut nanti, supaya kamu tetap bugar dan tetap sehat. Nah, itu cara Tuhan menjaga kita, ngingetin kita untuk menjaga pola hidup yang sehat, menjaga kesehatan tubuh kita. Juga berolahraga ya. Dengan berolahraga kita menjaga tubuh kita untuk tetap fit, tetap sehat. Nah, di tengah pandemi, tubuh yang sehat ini adalah satu-satunya kunci selain tentu saja vaksin ya. Salah satu jalan keluar ya atau kunci untuk kita menghadapi COVID-19. Tubuh yang sehat, makanan yang sehat, ya, rajin berolahraga akan memperkuat imunitas kita sehingga kita bisa lebih bugar dalam menghadapi COVID-19.
Selain tentu saja kita selalu mengikuti protokol kesehatan. Nah, begitulah cara Tuhan menjaga kehidupan kita. Mengingatkan terus-menerus supaya kita bisa mempunyai pola hidup yang sehat. Dari makanan kita, dari kehidupan olahraga kita misalnya. Itu yang sederhana ya. Nah, inilah yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Adik-adik, percayalah bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Dan Dia selalu mengingatkan kita melalui Roh Kudus-Nya. Berbisik di dalam telinga kita, di telinga kita, di hati kita dan pikiran kita, supaya kita melakukan kebenaran-kebenaran dan supaya kita juga menjaga diri kita, menjauhi diri kita dari sumber penyakit yang bisa merusakkan tubuh kita. Adik-adik dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati adik-adik sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Ajarilah kami agar kami juga memiliki kesadaran dan kami mau mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus yang senantiasa memperingatkan kami dan mengingatkan kami supaya kami bisa menjaga kehidupan ini. Setidaknya memiliki pola hidup yang baik, berolahraga dan mengatur pola makanan yang sehat. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa firman Tuhan ini bisa kami terapkan di sepanjang kehidupan kami dan berbuah melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga juga memberkati kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya yang bagaimana Kak Kristi dengan segenap hati? Percaya dengan segenap hati itu adik-adiknya bahwa apapun yang terjadi ya, di sekeliling kita melihat mungkin hal-hal yang membuat kita khawatir, tapi itu tidak membuat kita takut. Ya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjaga kita. Nah, itu adik-adik, Tuhan itu menjaga kita dengan setianya. Jadi tidak perlu ada ragu-ragu, tidak perlu ada rasa takut, tidak perlu ada rasa khawatir ya. Dan Kak Anita ya, karena Tuhan sudah begitu baiknya, begitu luar biasanya menjaga kita, kemudian kita harus bagaimana? Kita melakukan firman-Nya. Amin. Taat melakukan perintahnya. Siapa adik-adik yang di sini masih setia baca firman Tuhan walaupun cuma 2 ayat? Nah itu boleh. Yang 2 ayat itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh ya Kak Kristi ya? Betul. Nah adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, respon firman Tuhan, kita akan naikkan 1 buah pujian dengan lafakan kubalas. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Jadi di bawah salatnya kita mau memberikan persembahan. Ini adik-adik ada Oh, apa itu kan itu? ini amplop-amplop dari anak sekolah minggu. Hebat ya, dia ditulis satu-satu tanggalnya loh Kak Kristi. Ya. Ya, adik-adik boleh memberikan persembahan. Bisa ditaruh di amplop atau langsung Dititipkan melalui orang tua. Nanti orang tua yang akan memberikannya ke gereja. ya. Ya. Nah, adik-adik untuk membawa, kita akan membawa persembahan itu kepada Tuhan melalui doa, dan sekaligus kita juga akan berdoa syafaat dan doa penutup. Itu Kak Anita yang akan pimpin doa. Iya, kita berdoa. Jadi adik-adik bisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah kami, anak-anak-Mu ini, pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur karena sampai hari ini penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna di dalam setiap kami. Terima kasih juga untuk Kakak Nathan yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang memberkati. Bapak, berkati minggu yang akan kami lalui, berikan kami kesehatan, sukacita, supaya kami boleh melalui dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi Kak Kristi. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan Menjaga kita. haleluya. Haleluya. Sampai jumpa. Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala.
bunga-bunga pun menarik, goyang kiri dan